Pemirsa QTV, kita lanjutkan lagi segmen dari CEO Reference ini yang berjudul Customer Centered Innovation Map. Dr. Ige Dewanten tadi, Dr. Boon katakan bahwa salah satu hambatan terbesar dari penelitian inovasi yang rendah di Indonesia ini karena masalah budget atau masalah biaya. Dan Dr. Ige Dewanten ini inovasinya udah banyak. Dananya dari mana, Pak? Ya, dana cukup ada sebetulnya. Ya, kalaupun memang kecil. Ya, tapi kita bisa mendapatkan dana dari Ristek, dari Dikti juga, dari pemerintah lah umumnya ya. Tapi saya juga ada beberapa dana dari industri ya. Nggak banyak juga sih, gitu ya. Tapi barangkali juga itu bukan parameter yang paling dominan ya, saya kira ya. Ada pengaruhnya gitu ya. Tapi mungkin yang sangat dominan itu kalau di pikiran saya gitu ya, itu barangkali import kita gitu. Kalau bisa import itu dikurangi atau bahkan dihilangkan gitu, ya itu baru benar-benar kayaknya. Gitu import ya. apa Pak maksudnya? Ya apa sajalah gitu. Ya. Kenapa Pak? Apakah berarti ya kita akan bikin kalau ginjal buatan itu tidak diimport oleh pemerintah atau tidak boleh diimport oleh pemerintah gitu, atau tidak dibolehkan oleh pemerintah gitu ya, saya akan bikin. Kalau itu diimport, saya tidak akan pernah. Itu berarti bahwa penemuan kita hanya dipakai kalau tidak ada barang lain begitu. Berarti kualitas dari penemuan kita ya bisa saja sih diartikan demikian, tapi paling tidak mempromot apa yang kita lakukan di Indonesia atau invention yang kita lakukan di Indonesia. Dan juga terkadang itu memang kalau kita ibaratnya sepeda motor gitu ya, atau bajai 500 cc itu bersaing dengan Land Cruiser yang 4000 cc dari luar negeri sana, saya kira kalau sama-sama masuk tol kan berabe ya. Jadi maksudnya kita harus men-treat kita punya innovation seperti satu industri strategis gitu ya, atau ya skillnya bisa kita cari gitu. Saya kira mungkin sistem insentif juga boleh, tapi kalau insentif terus gitu ya, saya kira pemerintah juga mungkin susah juga gitu ya dari sisi itu. Tapi kalau seandainya import itu dikurangi gitu ya, ataupun kalau seandainya ada paling tidak lokalnya di Indonesia, import itu menjadi tanda kutip ya, dibikin tidak lebih kompetitif gitu ya, entah bagaimana mekanisme saya nggak tahu gitu. Saya kira kita akan mempromot invention di Indonesia. Ya, jadi memang kalau seandainya itu dilakukan, itu nanti itu umpamanya kita nanti itu let's say ya yang cuci darah ini gitu ya, kita berani bikin itu. Jadi dari segi inovator memerlukan policy proteksi dari pemerintah untuk inovasi-inovasi dalam negeri supaya diproteksi, supaya mendapatkan ruang untuk menemukan mungkin juga bukan pemerintah saja, barangkali juga kita-kitanya, industri juga para industri sebagainya. Ya, yang paling gampang kita kan cari profit, Pak. Jadi ya, tetapi tetap saja profit itu bakal ada. Tetap saja saya yakin itu profit itu bakal ada. Ya, terkadang yang simpel saja seperti air gitu ya. Air ini kan teknologinya seharusnya gampang lah ya. Ya, saya kira kalau kita salah-salah ngolah air begitu paling juga ya apa sih gitu ya, tidak ada resiko yang gawat sekali dibandingkan dengan cuci darah gitu ya, dibandingkan dengan medis. Tapi hampir semuanya kan import juga. Maksud teknologi pengolahan air Pak ya? Ya, entah air, entah apa. Penemuan Bapak juga tentang membran pengolahan air. Ya, begitu ya, ataupun agrobase gitu, yang lain-lain dan lain sebagainya ya, saya kira ya. Kalau seandainya import itu dikurangi, ataupun juga mungkin dibikin sedemikian sehingga kita lebih mempromot hal-hal yang sebetulnya mempunyai muatan lokal yang tinggi gitu ya. Saya kira mungkin invention itu akan menjadi lebih banyak nanti di Indonesia. Karena dana akan langsung datang dari industri tanpa mesti harus dikomando, saya kira ya. Dan tidak mesti harus mempunyai skim mekanisme yang sangat sulit untuk menggerakkan itu. Baik, di sini juga kita Dr. Boon ingin menambahkan. Saya mau menambahkan ya. Sekarang itu juga dari Menristek itu kan mendirikan Business Innovation Center, Pak. Ya. Nah, ini yang saya kira perlu sekali dimanfaatkan supaya memang kaitan inovator sama bisnis bisa lebih dekat. Baik. Ya, dan ini saya kira sangat-sangat perlu untuk bisa terus dipromot dan supaya kembali kerja saya bisnis inovator mesti erat kerjanya. Ya. Sekarang masih ada suatu gap, ya. Bisnis saya selalu mengatakan masing-masing mempunyai stereotypic thinking. Si inovator, si bisnis mengatakannya
wah akademi itu pikirnya selalu itu terlalu teoritis. Nah, si akademi mengatakan bisnis cuma cari duit aja. Ini itunya. Yang ketiga si pemerintah dianggapnya hanya punya pintar ngatur, tapi nggak stimulasi. Saya kira perlu sekali memang pemerintah ini juga menstimulir supaya inovasi berjalan. Dan kembali lagi dalam pertemuan-pertemuan begini, saya kira memang perlu sekali terus feedback kepada pemerintah, dan pemerintah itu bisa menerima untuk kasih insentif kepada inovasi-inovasi. Iya, baik. Terima kasih Dr. Bun. Jadi rekan-rekan kita tahu bahwa inovasi itu stepnya macam-macam ya. Ada yang inovasi marketing saja sudah satu inovasi. Kemudian lebih hulu lagi inovasi modifikasi produk, itu satu inovasi juga. Lebih hulu lagi core function dari produknya kita temukan, kita inovasi, kita bikin different. Lebih core lagi yang bisa sampai kepada basic, yang very basic research yang merupakan bahan untuk pembuatan produk-produk yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini salah satu dari yang hadir juga merupakan satu inovator marketing di zamannya dulu. Kita ingat pada zaman Sempati R itu kan ada inovasi marketing yang sehingga Sempati begitu terkenal saat itu ya, dan ada Pak Hasan Sujono yang pada saat itu adalah CEO saat itu. Pak Hasan, what do you think about the inovasi? Apakah inovasi itu perlu sampai ke hulu untuk Indonesia nih ya? Ataukah sebenarnya inovasi marketing seperti yang Bapak lakukan dulu itu sebenarnya udah cukup gitu Pak? Kalau saya dulu tuh melihat tuh perusahaan Jepang itu yang inovasi, tapi yang kreasi sebetulnya perusahaan Amerika gitu dulu tuh. Jadi basic research-nya ditemukannya di Amerika, tapi yang bisa membuat itu menjadi produk terapan sering perusahaan-perusahaan Jepang. Kita lihat di bidang elektronik ya, sebetulnya kan semua mulai dari chip sampai transistor semua kan ditemukan di Amerika, tetapi kan Sony yang bisa menciptakan produk-produk yang cocok buat pasar. Jadi inovasi itu banyak kaitannya dengan di sisi bisnis, itu banyak kaitannya dengan perbaikan bagi konsumen. Iya. Sedangkan kalau basic research itu ya motivasinya untuk banyak negara itu lain-lain ya, bukan hanya karena harus mengimbangi anggaran sedunia atau apa, tapi juga di banyak negara yang menguasai riset itu karena memang mereka punya kepentingan militer atau kepentingan geologis atau kepentingan apa, seperti contohnya USGS, perusahaan geologi Amerika, dia punya PhD S3 itu lebih banyak daripada seluruh Indonesia. Begitu ya. Jadi tidak semua research itu sebenarnya tujuannya untuk marketability Pak ya? Iya. Ada tujuan-tujuan lain. Nah, sebagai businessman yang kita tujukan adalah research yang ada marketability-nya Pak ya? Iya, itu yang dalam kaitannya untuk bisnis itu ya harus ada applicability-nya, sehingga harus menjadi market driven. Nah, itu bisa dua pendekatan seperti tadi Dr. Bayu bilang, bisa karena memang kita ingin menemukan produknya dulu baru kita cari pasarnya, atau kita cari apa maunya pasar terus kita carikan produknya. Kalau kita lihat perusahaan inovasi yang terkenal itu dulu 3M. 3M, yes. Itu saya ingat itu ada alat pembersih karpet atau pelindung karpet namanya Scotchgard. Itu diantara kaleng-kaleng kalau kita ke hardware store itu mahal sendiri, itu $6, padahal yang lain-lain $2, $1 yang untuk bersih-bersihin kayu di rumah gitu, tapi ini bisa sampai $6-7. Tapi dia menemukan itu juga nggak sengaja, itu karena di laboratorium risetnya ada yang tumpah kena ke sneakernya, ke sepatu joggingnya, terus dia perhatikan kok sepatu joggingnya yang sebelah, karena tumpahnya hanya ke sebelah, nggak pernah kotor. Dipakai dan diapakan nggak pernah kotor. Jadi akhirnya itu ketemunya dari situ. Post-it juga. Ya itu berarti penemuan yang dikatakan serendipity ya, sebetulnya kebetulan ya. Tetapi kalau kita mengandalkan kebetulan, kan kita tidak bisa predik kapan kita dapat hokinya untuk ketemu gitu ya, dapat laka untuk ketemu. Makanya dia bikin riset yang terus-menerus, seperti yang tadi Dr. Bun bilang, harus ada komitmen untuk riset terus-menerus. Ada juga yang seperti mungkin yang diungkapkan oleh guest speaker kita hari ini adalah bahwa
harus ada keterdesakan, jadi ketiadaan pilihan. Mau nggak mau harus pakai itu. Sehingga akhirnya dalam keadaan susah ya orang akan berinovasi, begitu. Jadi kalau kita nggak ada duit ya kita jadi pintar cari duit gitu. Tapi kalau duitnya kebanyakan ya nggak akan cari-cari. Ya, jadi inovasi kepepet namanya Pak ya. Ya. Tunggu kepepet baru inovasi gitu Pak ya. Iya, dan masalahnya itu hanya bisa mengidentifikasikan bahwa itu kepepet dan itu kritis atau enggak. Seorang CEO tentunya harus bisa lihat bahwa ini kepepet yang kritis, ini kepepet yang enggak kritis gitu. Oke. Baik. Nanti tolong ceritakan pengalamannya dong Pak pada saat inovasi apa waktu itu, kalau terlambat 1 menit $1 ya. Gimana Pak? Apakah itu berdasarkan satu research ataukah coba-coba atau gimana gitu Pak ya? Nanti yang untuk, karena itu satu inovasi juga, itu inovasi market ya, inovasi yang sangat ujung sekali di market, bukan sampai inovasi produk, bukan misalnya inovasi rute baru gitu ya, itu kan rute baru satu inovasi juga, rute baru ke Alaska gitu misalnya. Nah, tetapi ini adalah bahwa customers itu banyak yang komplain karena terlambat. Kalau terlambat setiap 1 menit dapat kompensasi $1. Oh itu pada saat itu ngetop sekali tuh Sempati, sehingga Sempati dibilang wah luar biasa nih Sempati, berani menghukum dirinya sendiri katanya kalau dia terlambat. Oke, pemirsa QTV, sekali lagi silahkan bergabung dengan kami di SMS 08 966 kali 788 ya, untuk memberikan komentar, pertanyaan ataupun pendapat Anda tentang CEO Reference ini, dan khususnya topik kita hari ini yaitu Customer Centered Innovation Map. Buat yang terpilih akan mendapatkan buku Innovation to the Core terbitan dari Harvard Business Press. Baik, kita akan masuk ke segmen berikutnya.